Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist Season 10 episode ke-19. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh para agen FBI yang harus terbangunkan di tengah malam karena mereka semua tiba-tiba mendadak mendapat telepon dengan pesan yang sama dari Reddington, yaitu ia ingin mereka segera hadir ke lokasi hitam. Karena kini mereka memiliki kasus darurat yang harus segera dibahas. Beruntungnya semua agen FBI hadir dan siap untuk mendengarkan cerita dari Reddington. Sesaat mereka bersiap, ternyata Reddington telah berada di lokasi hitam untuk menatap markas terbesar dari lembaga rahasia FBI. Ladies and gentlemen, inilah Room 417, rahasia terbesar dari sosok Raymond Red Reddington. Setelah semua anggota FBI berkumpul di lokasi hitam, mereka semua dengan seksama mendengar Reddington yang bercerita bahwa ia baru saja mendapatkan informasi sensitif dari salah satu rekannya. Meskipun rekannya ini adalah seorang pemabuk, tetapi informasi yang ia berikan cukup bisa mereka percayai. Karena kini, sebuah laporan bernama Friedman tengah menjadi incaran para pencuri. Mungkin para agen FBI belum mengetahui apa itu laporan Friedman. Laporan milik Angkatan Udara yang sangat sensitif karena laporan tersebut membahas tentang kelemahan dari pasokan senjata nuklir milik Amerika. Ada banyak sekali pasokan senjata nuklir milik negara yang tersebar di beberapa bagian Amerika. Dan apabila laporan tersebut berhasil dicuri, maka pasokan nuklir yang tadinya dijadikan senjata oleh negara bisa saja berbalik menyerang mereka. Reddington mengaku ia belum mengetahui siapa pelaku dari pencurian ini, tetapi yang pasti FBI harus sesegera mungkin menyelesaikannya. Setelah memberikan penjelasan tentang kasus tersebut, Reddington pergi begitu saja meninggalkan kasus ini bersama dengan Cooper yang segera membagikan tugas kepada para anggotanya untuk segera menghubungi Dinas Intelijen Nasional. Di satu sisi, Jonathan nampaknya masih dimintai bantuan oleh seorang Hudson untuk membantunya mencari informasi dari sosok wrestler. Padahal saat ini, Jonathan masih tetap merasa mempercayai bahwa wrestler adalah orang baik. Bahkan Jonathan merasa jika sebenarnya Hudson mencoba untuk memperdayanya, karena kini baik Jonathan maupun wrestler sedang berada dalam kondisi tak cukup baik karena mereka adalah seorang mantan pecandu. Namun sayangnya, Hudson sangat bisa membuat Jonathan terperdaya ketika ia memperkenalkan sebuah alat milik NSA. Kini, tugas dari Jonathan hanyalah menyambungkan alat tersebut ke dalam ponsel milik dari wrestler. Dengan begitu, ia bisa mendengar percakapan yang terjadi di antara wrestler dengan satuannya. Terlihat, para pencuri sudah mengincar pemilik dari laporan Friedman ketika wrestler dan Dembe sedang menghadap kepada Dewan Direktur dari Dinas Intelijen. Dembe telah menegaskan jika kini Jenderal Bintang 4 Angkatan Udara itu tengah dalam ancaman, karena mereka mendapatkan informasi bahwa laporan Friedman kemungkinan tengah dalam incaran para pencuri. Tapi tatkala itu, Dewan Direktur masih enggan untuk percaya hingga wrestler dan Dembe menekannya untuk memberitahu di mana alamat dari keberadaan Friedman. Pada akhirnya, Dewan Direktur mau memberikan alamat keberadaan dari Friedman. Dengan cepat, mereka berdua segera pergi menuju lokasi. Di tengah perjalanannya, Dembe menyempatkan diri untuk melakukan panggilan video call dengan Friedman untuk memperingatinya agar segera pergi ke tempat aman. Friedman sempat tak percaya, hingga pada akhirnya ia pun menuruti saran dari Dembe hingga tiba-tiba pintu rumahnya dibobok. Friedman panik, ia segera naik ke lantai atas untuk pergi menuju ruang aman. Meskipun para pencuri sempat hendak membobol semua pintu dengan keamanan tinggi itu, beruntungnya misi dapat digagalkan ketika Dembe dan wrestler telah tiba di tempat secepat mungkin. Laporan masih bisa diamankan, begitu juga dengan Friedman. Kemudian Friedman bertanya, bagaimana bisa mereka berdua mengetahui ancaman itu? Ia ingin tahu dari siapa atau aset apakah yang memberitahukan ancaman tersebut. Sayangnya, mereka berdua tak bisa memberitahunya terkait dari mana mereka mendapatkan informasi itu. Setelah berbicara dengan Jenderal Friedman, mereka dihampiri oleh seorang polisi yang mengaku mendapatkan potret dari kamera keamanan tetangga Jenderal yang memperlihatkan salah satu pelaku. Nampaknya kini mereka mulai menemukan ciri-ciri dari sang pelaku setelah Jenderal juga menyebutkan bahwa salah satu pelaku adalah seorang wanita keturunan Afrika Amerika berusia 25 tahun. Tak lama kemudian, ternyata wrestler mendapatkan telepon dari Jonathan yang ingin mengajaknya untuk bertemu. Karena wrestler memang berniat membantunya,
Alhasil ia menerima ajakan itu hingga mereka bertemu di sebuah kafe. Jonathan banyak bercerita tentang permasalahannya. Lalu ia meminta saran pada wrestler bagaimana cara dirinya bisa menghubungi Jill kembali. Yang nampaknya, wrestler langsung memberi saran dengan menawarkan ponsel miliknya agar bisa Jonathan gunakan terlebih dahulu. Dengan cepat, Jonathan pergi dari keberadaan wrestler untuk berpura-pura menelepon Jill. Padahal faktanya, ia justru memasangkan alat yang telah Hudson berikan padanya. Ketika Jonathan sedang melakukan aksinya, wrestler datang sehingga ia harus langsung mencabut kembali alat tersebut dengan alasan Jill tak mengangkat teleponnya. Lalu scene beralih ke lokasi hitam di mana mereka mulai mengidentifikasi salah satu pelaku yang berhasil tertangkap oleh kamera CCTV. Menurut penelitian dari Herbie, pria bernama Seymour Jacobson itu bukanlah seorang kriminal, melainkan petugas kebersihan yang bekerja di US Capitol. Mereka juga bisa melihat rekaman kamera yang memperlihatkan Seymour menghilang selama 40 menit di saat jam kerjanya berlangsung. Alhasil, tim FBI dengan segera pergi ke US Capitol untuk mencari informasi tentangnya. Dibantu oleh salah satu petugas di sana, ia mengaku tak terlalu cukup tahu tentang para petugas kebersihan. Karena memang begitu banyaknya kamar yang mereka miliki sehingga ia jarang bertemu dengan banyak orang. Namun, yang jadi perhatian dari agen FBI adalah ketika mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang bahkan tak diketahui oleh pegawai US Capitol itu sendiri. Dan pada saat salah satu petugas membuka ruangan tersebut, mereka sangat terkejut saat ruangan itu dipenuhi dengan rekaman CCTV. Bahkan Sia bisa menebak beberapa orang yang sedang diawasi seperti Kedutaan Besar Amerika untuk Inggris, senator, serta ketua DPR. Lalu saat salah satu pegawai melihatnya, ia dengan segera melapor kepada atasannya yaitu Dewan Direktur. Dembe dan wrestler dengan segera melapor kepada tim untuk membahas tentang kemungkinan Seymour Jacobson yang melakukan semua ini. Mereka juga menemukan sebuah mesin fax yang pada terakhir kali mengetik tentang laporan Friedman yang akan tiba di Columbia pada malam ini. Jika mereka berusaha untuk melacaknya, maka seharusnya mesin ini dikirim kepada perusahaan penciptanya. Ketika wakil dari direktur telah melihat sendiri ulah dari petugas kebersihan US Capitol yang memiliki ruangan rahasia di gedungnya, ia dengan segera mengadakan rapat darurat dengan para petinggi. Mereka mulai membahas tentang adanya kemungkinan kebocoran terhadap jantung perpolitikan milik Amerika yang dilakukan oleh seorang pria bernama Seymour Jacobson, yang kini ia juga telah ditetapkan sebagai tersangka pengadilan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi beberapa petinggi adalah bagaimana FBI bisa mengetahui kasus ini. Cooper sebagai perwakilan dari FBI mengakui jika mereka memiliki salah satu aset yang memberitahukan kasus ini. Saat Cooper mengatakan asetnya, mereka sangat ingin mengetahui siapakah aset tersebut. Beruntungnya, Cooper sangat bisa menutupi identitas dari seorang Reddington karena menurutnya, yang perlu kini mereka bahas adalah tentang pencarian terhadap Seymours. Di lokasi hitam, Herbie telah melakukan penelitian tentang mesin fax tersebut yang dimana ternyata dikirim secara analog oleh sebuah perusahaan bernama Evelyn Industries Corporation yang berada di seberang sungai Roslyn. Pada akhirnya tim FBI pun dengan segera bergerak menuju perusahaan tersebut. Terlihat rupanya salah satu petugas yang buta ternyata menyadari keberadaan mereka. Dan saat wrestler beserta Dembe masuk ke dalam salah satu ruangan, rupanya mereka menemukan banyak sekali mesin fax. Dembe langsung bisa menebak bagaimana mesin itu beroperasi dan dari mana saja mesin fax itu berasal. Ada yang berasal dari Inggris, Belgia, bahkan Cina daratan. Serta menurutnya, apa yang kini mereka lihat adalah sistem vital dari kerajaan kriminal Raymond Reddington. Dembe masih bisa mengingat, ia pernah diajak untuk mengintip ke salah satu perusahaan kriminal milik Reddington di Latvia bersama Elizabeth Keane sebelum dirinya tewas. Di sana mereka diperlihatkan bagaimana cara Reddington beroperasi, serta bagaimana dirinya bisa mendapatkan informasi tentang daftar hitamnya. Menurut asumsi dari Dembe, sebenarnya Reddington telah mengetahui jika mereka akan mendapatkan informasi ini. Maka dari itu, Reddington menyerahkan kasus ini kepada FBI. Secara tidak langsung, mereka membantu Reddington untuk mematikan kerajaannya sendiri. Sia juga masih ingat dengan nama dari Evelyn karena ia melihat nama perusahaan tersebut saat mereka sedang memberantas kasus Morgana Corporation. Tak lain tak mungkin, memang benar adanya mereka sedang membantu Reddington menutupi jejak kerajaan kriminalnya sendiri. Ketika FBI sedang disibukkan dengan asumsi liar, nampaknya Hudson semakin bersinar saat pada akhirnya ia berhasil menyusup ke dalam percakapan FBI ketika Cooper sedang membicarakan tentang Reddington beserta pengkhianatan mereka kepada negara karena telah membantu seorang kriminal. Saat Cooper memutuskan untuk pulang ke rumah, ternyata ia bertemu dengan Reddington yang telah menunggunya.
ia telah menyuguhkan Cooper segelas minuman untuk mereka santap berdua. Cooper menyanjung aksi dari Reddington yang kembali memperdayai FBI. Kini ia bertanya, mengapa? Mengapa Reddington menutup kerajaan kriminalnya sendiri? Dengan santai, Reddington mengaku jika sebenarnya ia sudah muak dengan semua kehidupannya. Ia juga tak ingin orang yang bekerja untuknya akan bekerja kembali kepada orang jahat. Sehingga yang Reddington lakukan adalah dengan memastikan kehidupan mereka semua akan tercukupi setelah pensiun. Yaitu dengan cara memaksa mereka seakan-akan mereka diincar oleh FBI. Karena sebenarnya Reddington hanya ingin pensiun dari semua ini. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Jonathan yang tengah menunggu kehadiran dari Ressler. Di sana ia mendapatkan telepon dari Hudson yang mengabarkan bahwa Jonathan akan menjadi pahlawan bagi negara Amerika karena kini ia tengah menginvestigasi pengkhianatan FBI kepada negara. Dan pembahasan dari series The Blacklist season 10 episode ke-19 pun berakhir di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kehadiran kembali seorang Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya kami akan mengupload series dari The Blacklist 1 minggu sekali, mengikuti jadwal tayang dari production house-nya sendiri. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan setiap konten yang akan kami sajikan setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.